Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila Gantika Putri akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yaitu mengenai penelitian tindak nyata atau action research dalam pengembangan organisasi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari action research. Menurut Gunawan pada tahun 2007, action research adalah kegiatan atau tindakan perbaikan sesuatu yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya digarap secara sistematik dan sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. Action research juga merupakan proses yang mencakup siklus aksi yang mendasarkan pada refleksi, umpan balik, bukti, dan evaluasi atas aksi sebelumnya dan situasi sekarang. Penelitian tindakan ditujukan untuk memberikan andil dalam pemecahan masalah praktis dalam situasi problematik yang mendesak dan pada pencapaian tujuan ilmu sosial melalui kolaborasi patungan dalam rangka kerja etis yang saling berterima. Proses penelitian bersifat dari waktu ke waktu antara finding pada saat penelitian dan action learning. Dengan demikian, action research menghubungkan antara teori dengan praktek. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan atau action research. Yang pertama, problem yang dipecahkan merupakan persoalan praktis yang dihadapi peneliti dalam kehidupan profesi sehari-hari. Yang kedua, peneliti memberikan perlakuan yang berupa tindakan yang terencana untuk memecahkan permasalahan dan sekaligus meningkatkan kualitas yang dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus tingkatan yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok maupun kerja mandiri secara intensif. Yang keempat, adanya langkah berpikir reflektif atau reflective thinking dari peneliti baik sesudah maupun sebelum tindakan. Reflective thinking ini penting untuk melakukan retrospeksi terhadap tindakan yang telah diberikan dan implikasinya yang muncul pada subjek yang diteliti sebagai akibat adanya penelitian tindakan. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada tujuan penelitian tindakan. Yang pertama, sebagai alat untuk memperbaiki masalah-masalah yang didiagnosis dalam situasi khusus, atau untuk memperbaiki beberapa hal dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai alat training in service yang dapat memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analisisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Yang ketiga, sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap sistem pembelajaran yang berkelanjutan yang biasanya menghambat inovasi dan perubahan. Selanjutnya, sebagai alat untuk memperbaiki komunikasi yang buruk antara guru dan peneliti akademis, dan memperbaiki kegagalan penelitian tradisional untuk memberikan persepsi yang jelas. Yang kelima, meskipun kurang memiliki penelitian ilmiah sebenarnya, namun ini dapat menjadi alat untuk memberikan alternatif yang bagus bagi pendekatan yang lebih subjektif, impresionistik terhadap pemecahan masalah di ruang kelas. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Yang pertama yaitu perencanaan. Rencana merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Dalam penelitian tindakan, rencana tindakan harus berorientasi ke depan. Di samping itu, perencana harus menyadari sejak awal bahwa tindakan sosial pada kondisi tertentu tidak dapat diprediksi dan mempunyai risiko. Oleh karena itu, perencanaan yang dikembangkan harus fleksibel untuk mengadopsi pengaruh yang tidak dapat dilihat dari rintangan yang tersembunyi. Yang kedua yaitu tindakan. Langkah kedua yang perlu diperhatikan adalah langkah tindakan yang terkontrol secara seksama. Tindakan dalam penelitian tindakan harus hati-hati dan merupakan kegiatan praktis yang terencana. Ini dapat terjadi jika tindakan tersebut dibantu dan mengacu pada rencana yang rasional dan terukur. Selanjutnya yaitu observasi.
Observasi pada penelitian tindakan mempunyai fungsi mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek. Oleh karena itu, observasi harus mempunyai beberapa macam unggulan seperti memiliki orientasi prospektif, memiliki dasar-dasar reflektif waktu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu ada refleksi. Langkah keempat adalah langkah reflektif. Langkah ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian yang telah dicatat dalam observasi. Langkah reflektif ini berusaha mencari alur pemikiran yang logis dalam kerangka kerja proses, problem, isu, dan hambatan yang muncul dalam perencanaan tindakan strategi. Langkah reflektif ini juga dapat digunakan untuk menjawab variasi situasi sosial dan isu sekitar yang muncul sebagai konsekuensi adanya tindakan terencana. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.